Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 3 Oktober 2022 dan spesial morning briefing untuk bulan Oktober. Ya, jadi pas nih hari Senin dan bahas untuk bulan Oktober. Ya, jadi luar biasa banget. Bisa dibilang bulan September sesuai judul kita. Kalau bulan lalu kan saya bilang apakah ini jadi September ceria atau September kelabu. Ya, but at the end awalnya ceria tapi akhirnya jadi kelabu. Ya, dan turunnya juga bukan main-main ya. Jadi kalau kita review sedikit pergerakan market di bulan September itu kan dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari candle merah ini 1 September sampai 30 September market turun lebih rendah dibandingkan low September. Jadi bisa dibilang penurunannya lumayan signifikan. Ya, dan sebenarnya hal tersebut sudah pernah saya warning. Ya. Sudah pernah saya warning gitu ya, sudah pernah saya warning di video yang ini. Ya, jadi kalau Anda tonton rekomendasi saham 5 September 2022 gitu ya, ditonton 1712 kali. Ya, jadi 1700 orang yang nonton, saya sudah warning bahwasanya ada indikasi yang gak bagus gitu ya. Dari mulai saya cerita September historical gimana, dan terbukti 1 bulan ini ya, menjelang closing terbukti ternyata bahwa market correction. Jadi bagi teman-teman yang menonton terus dan sudah berjaga-jaga, setidaknya kalau loss pun harusnya nggak dalam karena sudah kita warning. Sudah saya warning. Ya, jadi selamat bagi teman-teman yang selalu nonton, Anda setidaknya terselamatkan. Ya, dari rejection resistant, karena di saham itu ya paling menyakitkan itu ketika kita beli di resist abis itu gagal. Turunnya dalam. Lebih dalam lagi kalau nggak disiplin. Mending, kalau masih mending beli di support. Beli di support jebol ya sudah, turun dikit ya, karena kan belinya udah di support. Jebol support kita buang. Tapi kalau beli di resist, stop loss di support itu sih pingsan gitu. Lalu bagaimana outlook bulan Oktober? Ya ini yang akan kita bahas. Jadi mungkin agak panjang, tapi ya saya rasa nggak apa-apa lah ya, agak lebih panjang biar maksimal. Oke, lalu kita akan bahas dulu apa aja sih agenda-agenda yang mungkin akan terjadi di bulan Oktober gitu ya. Karena kalau kita bahas market tentu banyak faktor banget yang harus kita perhatikan. Ya, faktor dalam negeri dan tentu faktor luar negeri yang harus kita perhatikan perkembangannya gimana. Konflik Rusia Ukraina poin 1. Ya, isunya udah mulai bahwa perangnya udah mau berakhir. Ya, ada rumor. Jadi kenapa Om kalau perang berakhir nih kenapa? Ya, komoditi yang kena dampak paling diuntungkan, bukan diuntungkan sih, yang kena dampak signifikan harga pada melambung, perang selesai, normal lagi. Ya, jadi itu jangan heran kalau amit-amit ya bisa terjadi. Ya, amit-amit tiba-tiba dari 400 jebret turun ke 300. Jangan kaget. Dan refleksinya pasti akan ke emiten batu bara yang mungkin fundanya setengah-setengah tapi harganya tinggi. Nah, itu pasti bantingannya dalam. Itu kalau terjadi. Jadi konflik Rusia Ukraina juga ya bukan batu bara aja sih. Kayak kemarin katanya krisis, potensi krisis tisu toilet dan sebagainya. Jadi impactnya banyak banget lah konflik Rusia Ukraina yang patut kita pantau. Lalu tentu kalau setiap bulan ya rilis data ekonomi ya, data inflasi gitu ya. Data inflasi kita biasa di awal-awal bulan, nanti bisa cek di Trading Economic data-data inflasi, data kita punya GDP, pertumbuhan kita gitu ya, apakah growth MOM-nya dan lain sebagainya, neraca perdagangan dan sebagainya, itu data-data rilis yang bisa kita pantau. Ya, lalu juga kenaikan suku bunga gitu ya, BI rate yang meeting terkait pembahasan suku bunga juga ya harus kita mantau apakah The Fed akan masih agresif menaikkan atau enggak. Jadi kalau mau kita bahas nih ngomong-ngomong The Fed suku bunga, ini imbasnya sudah mulai banyak orang bahas. Jadi waktu awal-awal kan The Fed naikin suku bunga, wih market kuat nih, market nggak peduli. Oke, short term, but at long term ini akan jadi bom waktu. Ya, jadi tinggal tunggu waktu sebenarnya orang akan bahas atau enggak. Dan
penurunan ini dijadikan alasan oleh para media untuk, bukan alasan, sorry, penurunan ini dijadikan bahan oleh media untuk diangkat menjadi alasan kenapa harga indeks, harga saham pada turun. Padahal suku bunga ini kan dinaikkan sudah lama. Tapi balik lagi, pasar modal bekerja memang seperti itu. Ya, kita bisa memforecast dari rumor yang validitasnya tinggi, kita bisa mengantisipasi lebih dahulu. Kalau sampai fixnya baru selesai gitu ya, beritanya baru real keluar dan kita baru ambil keputusan, biasanya anjlok, udah telat biasanya. Jadi that's why ada istilah buy on rumor, sell on news gitu ya, atau sebaliknya. Oke, lalu kalau bilang suku bunga ya, berita kemarin juga banyak banget resesi global dan sebagainya. Jadi nggak usah heran, bukan tebar fear, tapi memang biasanya kalau turun dicari alasan kenapa turun, kalau market naik dicari-cari alasan kenapa market naik. Jadi menurut saya tugas media memang seperti itu. Nah, tugas kita sebagai praktisi dan teknikalis ini harus lebih dulu gitu ya, harus melakukan keputusan lebih dulu, mempertimbangkan lebih dulu sebelum terlambat gitu. Oke, lalu selain suku bunga ya dampaknya panjang banget. Lalu yang jadi big question, apakah di bulan Oktober, atau kita bisa bilang apakah bulan Oktober ini akan menjadi titik awal window dressing. Nah, ini akan jadi poin penting yang akan saya bahas. Nah, di sudut pandang saya, menurut saya mungkin banget ini akan jadi titik awal market window dressing. Karena seperti yang saya bilang, bottoming market sering banget terjadi di September, Oktober. Biasanya September lah ya. Dan bukan tidak mungkin Oktober itu sering ada bottoming dulu, baru nanti candlenya hammer gitu ya. Jadi kayak gini nih ya, candlenya hammer, turun dulu, nanti pertengahan sampai akhir bulan naik ya. Lalu November mungkin sideways pendek, Desember ngegas, atau November Desember ngegas, itu fleksibel. Tapi intinya bottoming September kita udah lihat ada sedikit bottoming. Ini bukan crash ya, karena turunnya masih kecil sekali. Ya kalau udah turun 10% baru itu bisa kita bilang mini crash. Tapi ini turun baru sekitar 4%-an, jadi ya belum lah. Ini belum crash, ini baru koreksi wajar aja. Lalu kalau kita perhatikan, kalau Anda tonton saya punya morning briefing ya, ini kan saya selalu bilang ada broadening. Ada broadening top dan dia masih ngikut nih broadeningnya nih. Ya, kepentok, turun, naik, kepentok. Nah, kalau kita asumsikan seperti ini, maka di bulan Oktober ya mungkin dia akan sideways dulu, naik turun, berproses lah ya. Tapi at the end harusnya kalau dia ngikutin broadening topnya, harusnya arahnya akan ke atas soon or later. Jadi kalau ditanya window dressing masih optimis gak? Saya pribadi masih. Tapi kalau ditanya tahun depan, saya sih angkat tangan. Maksud saya nggak usah berpikir terlalu jauh, fokus dulu sama yang ada gitu. Lalu juga poin penting penutupan market hari ini adalah market nyentuh pas EMA 200 ya, nyentuh MA 200. Ini mungkin akan saya bahas di konten Bibos ya. Ini unik lah, ini angka unik, EMA unik. Lalu kuat banget gitu ya, kuat banget EMA 200 ini, powerful banget. Dan pas rebound, lalu juga target penurunan kan, kalau Anda tonton video saya kan saya bilang target penurunannya broadening aja ya, psikologis 7.000. Closing balik di atas 7.000. Jadi kalau saya bisa asumsikan, kita ngomong short term dulu untuk seminggu ke depan, ada potential technical rebound. Ya, tapi nggak bisa expect langsung naik panjang ya. Paling technical rebound 1% oke lah. Abis itu mungkin akan sideways dulu, naik turun, candle-candle kecil gitu ya. Yang itu yang harus kita maintain. Tapi dalam waktu mungkin Senin sampai Selasa harusnya ada technical rebound nih. Terutama di emiten-emiten yang udah turun banget. Banyak banget emiten yang udah turun dan positioningnya tuh di support kuat semua. Jadi harusnya sih ada rejection dulu sebelum mungkin kalau dia mau lanjut turun ya lanjut turun. Gitu ya. Jadi outlook saya Oktober yes bisa banget dijadikan kesempatan. Tapi tetap pemilihan emitennya juga harus hati-hati ya. Purely lihat technical juga, jangan lihat seasonality-nya atau jangan lihat siklus per bulannya gimana. Oh biasanya dia paling strong di bulan ini. Itu perlu. Tapi tetap lihat technical lah. Kalau technicalnya downtrend banget, ya siklus itu bisa berubah. Ya siklus itu berubah
bisa berubah dan akan membentuk siklus yang baru. Gitu. Jadi kita jangan terpatok 100% sama siklus. Siklus bisa berubah dan akan membentuk siklus baru nanti. Jadi teknikal yang harus kita pakai nih. Gitu. Jadi pemilihan untuk window dressing harus selektif. Dan hindari emiten yang terlalu diresist belinya. Nanti kalau turun sakit. Ya, outlook market juga menurut saya masih akan ya paling sideways sih, ya. Early to mid akan sideways, mid to the late untuk Oktober ada katalis kayak laporan keuangan ya. Biasanya banking tuh cepat, BCA, BRI, Bank Mandiri, lalu LKLK batubara ya. Sampai detik ini closing 30 September kan harga batubara masih stay di 400. Jadi mau bagaimanapun LK-nya akan bagus. Mungkin ini bisa akan nahan karena emiten batubara market cap-nya lumayan gede-gede. Jadi bisa nge-cover. Ya, lalu juga mungkin ada sebagian emiten batubara bagi dividen ya. Itu agenda sektoral. Jadi ya bisa jadi katalis lah. Ya, dengan catatan harga batubara nggak tiba-tiba anjlok ya. Itu bisa jadi katalis negatif. Jadi kayak dua pedang bermata dua. Gitu. Jadi mungkin itu outlook dari saya sih, Dan apakah window dressing bisa sampai all time high? Itu saya no comment. Itu biarin market bekerja. Tapi apakah window dressing akan terjadi? Menurut saya masih ada potensial. Gitu ya. Tapi ya apakah akan setinggi tahun-tahun kemarin? Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Tapi menurut saya ya konservatif aja lah. Untung 10-30% window dressing per saham itu udah bagus. Gitu. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas kita punya trade down dulu sebentar. Minggu ini kita trade down-nya dikit banget. Seriusan, minggu ini kita trade down dikit banget. Kita cuma ada 2 emiten dan cut loss 3. Jadi kita banyak cuci gudang juga. Ada Arko ya, kita cut loss hari ini, hari Jumat. Tapi sebagian SOS sih karena ditarik balik, tapi tetap kita catatnya cut loss. Ada Sumarekon, SMRA properti kita cut loss dan juga apa satu lagi TAPG. Itu swing lama sih. Jadi memang kita udah nggak gerak, kita buang. Lalu ada profit yaitu PNBS September 23. Singkat aja biar mempersingkat waktu. PNBS kita rekom 23 di sini ya. 23 di sini, 26-nya hari Senin sempat diturunin, habis itu capai full target TP2. TP1, sorry. Sini. Gitu ya. Lalu ada SWID, kita rekom dari tanggal 14 September. Hari ini jebol sih, tapi kita udah TP dulu. Ya, kita TP pas banget di sini. Ya, saya thank you juga buat yang goreng ya. Mungkin peserta kompetisi Mirai. Ya, kita rekom TP 146 ke atas. Ya, HSA 147. Lalu sisanya kita belum ada. Ada sih, udah ada menu-menu baru, tapi ya itu kan akan berlaku di bulan Oktober. Dan untuk win rate akan saya sampaikan di minggu depan ya, karena masih direkap sama tim saya. Tapi ya harusnya sih win rate minimal di atas 75% harusnya ya. Saya juga lupa sih. Kalau nggak salah bulan ini paling cut loss 4 emiten atau 5 gitu. Setahu saya ya. TP mungkin bisa 15-an atau 20, saya juga lupa sih. Ya itu nanti timnya bisa kita cek. Lalu buat yang mau join VVIP dipersilakan, download mobile apps dipersilakan. Ya, bulan ini ada potensial rekom menu baru dan kita di VVIP udah ada rekom Windress ya. Udah ada 2 emiten rekom Windress. Udah cicil nih. Jadi waktu market rally saya nggak rekom. Sekarang udah ada rekom. Jadi buat yang mau join untuk manfaatin window dressing ya join aja 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan nggak usah perpanjang. Jadi manfaatin window dressing. Project Waran juga ada. Lalu juga kita ada satu menu baru, menu super baru yang sedang saya rancang. Insya Allah bulan Oktober launching. Jadi kalau mau join VVIP saya rasa waktu timing sekarang nih tepat sih. Ya buat yang mau join silakan, masih harga lama. Seperti itu. Dan oke, kita akan bahas requestan. Saya bukanya di handphone ya. Jadi teman-teman nggak bisa lihat requestannya, tapi ini beneran requestan dari kalian ya. Pertama ada MDLN. Kita cepat aja. MDLN so far terakhir kita juga kena batas ya. MDLN di sini kena batas kita. Ya, bulan ini kena batas MDLN, nggak kuat balik. Udah bye-bye. Ya karena kan 120 gagal ya. Kempes gitu untuk MDLN. Jadi properti juga masih abu-abu, cuman untuk short term ini 105 104 nih harus dijaga. Ya, kalau ini nggak dijaga saya rasa masih berat untuk MDLN. Lalu ADMR masih sideways. Ya, ini strong banget sih, tapi overall
masih sideways lah. Ya, strong banget tapi overall masih sideways. No comment. Anda mau beli boleh karena sideways. Iya. Lalu IATA untuk MNC Group kayaknya berat ya. Jadi once yang harus kita perhatikan nih, dia jebol 134 gitu ya. Hampir ya 132. Confirmationnya dia jebol EMA 200 di sini. Ini kan penting lah ya. Dan banyak jebol ya. Ini jebol 140. Jadi agak serem sih kalau dia nggak bisa bertahan di balik 140, itu agak serem. Jadi saran saya lepas dulu. Jaya Toys, Jaya oke. Satu orang satu aja ya, biar tak banyak-banyak. Jaya no comment, masih berat ya. Posisi di support, KWH dia. Ya Jaya ini KWH. WH malah jebol ya. Oke, Jaya last defense ada 106 sih. Udahlah 106. Jebol udah. Jangan dilawan. Lalu nextnya Bumi. Nah, Bumi juga sebenarnya sudah sesuai prediksi ya, kan saya bilang dia PP 120. Jadi mungkin dekat-dekat angka itu ya ada demand. Dan saya bilang biasanya sih nggak ngepas 120. Ya pasti mungkin udah di 130 nih kelihatan ada yang jaga. Tapi bukan menjamin dia akan kembali reversal ya, belum tentu. Cuman saya rasa untuk short term akan ada inilah. Ada apa namanya? Ada rejection, ada rebound. Ya, untuk Bumi. Dan kalau 120-nya dijaga, saya rasa moodnya masih bagus untuk strong uptrend. Dan kalau kita lihat weekly-nya Bumi tuh honest ini oke banget ya. Jadi saya kalau nemuin candle daily kayak gini enak nih, naik, turun 2 kali, bertahan di atas EMA, masih on support, bisa beli nih sebenarnya. Cut loss 120. Gitu. Jadi boleh sih. Ya, cuman balik lagi ya, Bumi kadang geraknya suka di luar nalar, jadi mental harus siap. Harum, untuk emiten Harum, Inco, Windrest oke. Ya, masih oke. Tapi balik lagi ya, konflik Rusia Ukraina ini juga bisa akan merubah segala analisa. Ya, kalau tiba-tiba perangnya selesai dan sebagainya. Tapi overall oke. Ya, overall oke. Lalu Asha juga no comment ya. Terakhir sejak jebol 200 kan saya no comment. Ya, udah jebol mah lepas aja. Kemarin sempat pullback. Nah, ini pullback namanya. Nah, ini pullback. Cuman ngetes doang, habis itu turun lagi. Gitu. Lalu untuk Adro, segala jenis batu bara ya, posisi sih overall strong semua sih. Ya, kalau Anda yakin dengan batu bara bisa coba cicil. Justru jangan beli pas di sini. Gitu. Nah, jangan Anda HK apa Adro tadi ya. Jangan Anda HK Adro ketika di 4000, 4100. Jangan. Tunggulah dikit turun di 39, 38. Gitu. Ya, lalu nextnya saya nggak tahu si Adro ada bagi dividen nggak sih 2 kali. Kalau ada bisa jadi katalis juga ya. Setahu saya Adro bagi 2 kali. SQMI juga nih jebol 80-an ya. Lalu ada 78. Hari ini jebol karena mungkin marketnya juga ya. Saya pun juga kena prank di Arco tadi. Ya, saya pakai otomatis kena cut loss 700. Lalu untuk SQMI ini cek dulu ya. Kalau besok bisa balik 78 atau 76 mungkin bisa pantau. Tapi kalau enggak udah buang, breakdown. Lalu nextnya ada BMTR skip karena udah jebol 340 ya. Kan saya waktu itu bilang. Saya udah nggak pernah rekom lagi. Kita rekom BMTR 2 kali, semuanya selamat sekali. 2 kali ya, kita di VVIP ya. 2 kali. Terakhir saya bilang, banyak yang nanya, "Om boleh buyback Kak?" Saya bilang sebenarnya boleh-boleh aja sih. Tapi kalian kawal sendiri. Pokoknya 340 jebol buy. Udah 340 jebol langsung drop. Cuman memang kalau udah di 300 boleh pantau. Gitu. Ya udah di bawah 300 boleh pantau. Karena 300 ini psikologis. Ya Anda kalau tonton kita punya Bibos episode 9. Nih. Bibos episode 9. Dan jangan lupa nonton ya. Ini akhir pekan bisa nambah ilmu. Ini angka-angka sakti, angka psikologis nih saya jelasin. Nah ini di angka psikologis. Jadi short term mungkin ada rejection. Ya dan kalau mau buy on weekly sebenarnya boleh sih. Udah lumayan bottom lah. Ya BMTR. KKGI juga batu bara, posisi on support karena batu bara masih cukup strong. Tinggal disiplin aja. Gula harus cek broker sahamnya ya. Karena hari ini candle-nya kurang bagus. Tapi overall kalau mau buat trading plan ya harus kayak gini.
Ya nggak boleh lebih rendah dari low candle yang waktu rally. Jadi ya di atas 186 menurut saya masih moodnya harusnya dijaga. Tapi saya nggak ngikutin emitennya ya, jadi saya no comment. Lalu nextnya cuman bisa di watch lah karena ada volume. Ya ada volume gede. ASI serok di ini ASI agak serem sih. Ya kalau dia balik 6,5 atau 6.400-nya jebol, saya rasa bisa seroknya nanti di 6.000-an ke bawah aja. Ya kalau sampai jebol. Lalu Harum sudah IHSG bisa 6.600. Bisa kalau jebol ini pasti tutup gap. Ya, minimal tutup gap inilah. Ya, 67-an nih. Kalau ini jebol ya, ini jebol nih saya udah bisa confirm harusnya tutup gap. Tapi untuk jebol ini harus ada berita yang luar biasa sih untuk menjatuhkan market. Karena gini, market itu mostly bobotnya masih didukung sama banking. Dan kita lihat banking masih BCA aja hari ini masih hijau 1%, bahkan sempat 2%. Jadi untuk membuat market jebol kayaknya agak sulit kalau bankingnya masih strong kayak gini. Tapi tetap ya, banking strong, yang lain memang amburadul sih. Turun 5%, 5%, 5%. Gitu. Tapi kalau asumsi optimis harusnya sih ini penurunan udah main di 7.000, 6.900, mentok, abis itu perlahan balik sih. Ya, itu target saya optimis. Kalau target pesimis memang dia tutup gap dulu. Bisa banget. Ya bisa banget Oktober tutup gap dulu. Jadi nggak di sini reboundnya dia. Ya dia turun ke sini dulu baru nanti lanjut. Bisa banget. Dan nggak harus bulan Oktober bottoming. Ada beberapa tahun November bottoming. Baru Desember rally. Jadi ingat siklus ya siklus, history ya history. Bisa dijadikan acuan. Tapi bukan berarti history itu akan always repeat. Dia bisa aja membentuk siklus baru. Jadi kita harus lihat price action realnya juga. Gitu. Ya cuman ada dua version optimis pesimis. Cuman ya to be honest dari saya pribadi masih yakin ada pergerakan positif lah menjelang akhir tahun. Apakah besar atau kecil ya saya nggak bisa predik dengan detail. Tapi doa dari saya, kita doain ya market positif akhir tahun. Abis itu ya mau resesi mungkin banget. Setelah itu selesai ada something besar yang terjadi, ya kita harus jaga-jaga gitu. Tapi overall untuk sekarang Indonesia menurut saya masih dalam batasan yang menurut saya masih oke. Orang kita liburan kalau tanggal merah ke Bandung, ke puncak, orang-orang Jakarta masih macet kok gitu ya. Jadi masih normal menurut saya. Oke, so kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget. Dan kalau mau requestan nanti kita bisa di live IG biasa ya, tanya-tanya jawab di hari malam Kamis. Dan thank you untuk teman-teman yang mau join VVIP, silakan. Ingat ya, kalau mau join justru kesempatan karena udah ada window dressing, project Waran, ada new project Rekom. Jadi kalau mau join menurut saya sekarang waktunya sih untuk akhir tahun kita profit sama-sama. So thank you, salam trader academy, be silent, be patient, be cuan.